Oke, halo, semangat pagi. Kembali lagi dengan channel kita. Oke, kali ini kita akan membahas materi TWK, khususnya dalam materi warga negara, bentuk negara, dan juga bentuk pemerintahan. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah hakikat warga negara. Asas kewarganegaraan itu ada dua ya, ada asas ius sanguinis dan juga ius soli. Ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Dan ayat asas ius soli itu berdasarkan tempat kelahiran. Ayat sanguinis contohnya itu adalah Cina atau RRC. Jadi dimanapun lahir, orang yang keturunan Cina tetap dianggap Cina. Misalnya orang Cina cuman melahirkannya di Indonesia. Nah itu menjadi warga negara Cina ya gitu karena dia berdasarkan keturunan. Nah, berbeda dengan ius soli ini dia berdasarkan tempat kelahiran. Contohnya adalah Amerika atau USA ya. Jadi misalnya nih, orang Indonesia atau orang manapun yang lahir di Amerika itu akan otomatis menjadi warga negara Amerika. Nah gitu ya maksudnya ya. Oke, mengenai sel-sel kewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama ada sel-sel aktif dan kedua ada sel-sel pasif. Sel-sel aktif artinya secara aktif melakukan tindakan-tindakan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan. Sedangkan sel-sel pasif, seorang langsung menjadi warga negara suatu negara tanpa melakukan pasif tindakan hukum tertentu. Nah, berarti yang kebanyakan orang Indonesia ini di sini ya. Sel-sel pasif, kalau sel-sel aktif misalnya dia naturalisasi, misalnya bule mau menjadi orang Indonesia misalnya karena dia dapat kerjaan di sini. Nah, dia melakukan tindakan tuh biar menjadi WNI, maka itu disebut dengan sel-sel aktif gitu ya. Tapi kalau misalnya kita, kalau misalnya dilahirkan dari orang Indonesia juga dan gak ada embel sekalipun itu namanya sel-sel pasif. Jadi secara otomatis kita menjadi WNI sejak lahir. Oke, kemudian sehubungan dengan sel-sel ini muncul beberapa hak, ada dua ya. Ada namanya hak opsi, ada namanya hak repudiasi. Hak opsi artinya hak untuk memilih kewarganegaraan atau sel-sel aktif. Sedangkan hak repudiasi artinya hak untuk menolak kewarganegaraan atau sel pasif. Oke, next. Kemudian kita bahas mengenai bentuk negara ya. Ada beberapa bentuk negara. Yang pertama kita singgung negara kesatuan. Ciri-cirinya terdapat pemerintahan yang pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Jadi ada terdapat pemerintahan pusat ya, itu kesatuan. Dua, terdapat satu undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Jadi hanya ada satu undang-undang dasar. Tiga, terdapat satu kepala negara atau pemerintahan dan satu badan perwakilan rakyat. Ini maksudnya DPR ya. Jadi hanya ada satu kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi nggak boleh dua ya. Jadi kalau misalnya ada dua, ada kepala negara ada, kepala pemerintahan ada, berarti dia bukan negara kesatuan gitu ya. Contohnya, contoh negara kesatuan itu adalah Indonesia, Inggris, Afghanistan, Singapura, dan juga ada contoh yang lainnya ya. Oke, untuk negara yang lainnya ada negara serikat ya. Ciri-cirinya terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan. Jadi ada negara bagian ya. Namun, tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Tiap negara bagian punya undang-undang sendiri, kepala negara, dan juga badan perwakilan. Kekuasaan pemerintah pusat menyangkut urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, keuangan, dan peradilan. Nah itu ya, serikatnya. Jadi kepala pemerintahan pusatnya itu dia hanya menyangkut urusan luar negeri saja, pertahanan, keamanan, keuangan, dan peradilan. Kalau untuk yang kepala negara atau pemerintahan di kesatuan, dia ke dalam dan juga keluar ya. Ke dalamnya juga, keluar ya juga. Kalau serikat, dia hanya urusan keluar aja. Urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, keuangan, dan peradilan. Kalau kesatuan tadi kan semuanya dia yang dikelola. Oke, lanjut. Teori pemerintahan, teori klasiknya itu Plato,
teori klasik ada Plato, aristokrasi, demokrasi, oligarki, demokrasi, tirani. Teori dari Aristoteles, monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, plutokrani, politi, demokrasi. Oke, kita lihat bentuk-bentuk pemerintahannya. Aristokrasi. Aristokrasi yaitu pemerintahan yang dipegang sekelompok orang yang dapat mencerminkan rasa keadilan. Demokrasi, pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang menginginkan kemakmuran dan kehormatan. Oligarki, pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang dipengaruhi kemewahan atau harta kekayaan. Monarki, pemerintahan yang dipegang oleh seseorang raja atau kaisar yang ditujukan untuk kepentingan umum. Oke, ada lagi tirani. Pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja atau kaisar yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan sendiri. Plutokrani, pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang kaya untuk kepentingan mereka sendiri. Politi, pemerintahan yang dipegang banyak orang yang pelaksanaan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum. Kemudian ada demokrasi, pemerintahan yang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat. Nah, ini adalah di Indonesia ya. Oke, lanjut. Teori modern ada namanya monarki absolut di Prancis pada masa Louis XIV, monarki konstitusional Belanda, Inggris, Denmark, Prancis tahun 1771 sampai dengan 1792, monarki parlementer seperti Inggris, Belanda, Belgia, Thailand, Jepang. Jadi kerasa ada perdana menteri di sini dan ada raja di sini gitu ya. Kemudian ada Republik Absolut Jerman pada masa Hitler, Republik Konstitusional Amerika Serikat dan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 di Indonesia ya. Republik Konstitusional, Republik Parlementer Indonesia pada zaman KRIS 1949 dan UUDS 1950, India, Pakistan, Israel, dan Prancis ya. Oke, itu saja materi kita kali ini mengenai warga negara, bentuk negara, dan juga bentuk pemerintahan. Semoga sukses selalu dan jangan pernah menyerah ya. Bye-bye.